Selamat datang di video tutorial yang kedua pada seri tutorial Houdini. Pada video ini kita akan mencoba mengeksplorasi lebih banyak lagi nodes-nodes yang ada di Houdini, bagaimana cara menggunakannya, dan apa hasil yang bisa kita dapatkan dengan mengubah parameter-parameter pada nodes tersebut. Pada video ini kita akan mencoba membuat sebuah objek batu. Kenapa batu? Karena biasanya objek ini masih secara acak ya. Jadi menarik untuk dieksplorasi dan pembuatannya juga cukup mudah. Tetapi untuk mendapatkan batu dengan realisme yang tinggi, tingkat realisme yang tinggi, kita butuh menggunakan nodes-nodes yang lebih advance dari yang tutorial sebelumnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sebuah objek yang agak sedikit berbeda ya. Kita akan membuat sebuah batu atau bahasa Inggrisnya itu bisa stone, bisa boulder ya sebenarnya ya. Kita akan membuat batu yang besar gitu ya. Batu yang besar dan ada keunikan dari objek batu ini apa? Jadi kalau misalnya kita lihat di beberapa referensi yang ada di internet ya, misalnya kita bikin boulder low poly supaya kita bisa lihat fenomena. Nah, jadi ini adalah contoh beberapa batu yang ada yang cukup menarik juga ya, yang bisa kita lihat. Jadi salah satu karakteristik dari batu itu biasanya adalah kita tidak akan menjumpai sudut-sudut yang lancip atau sudut-sudut yang mungkin siku gitu ya. Pada umumnya sudutnya itu tumpul semua. Kenapa? Karena memang batu ini sudah mengalami erosi ya, mengalami pengikisan sehingga sudut-sudut yang lancip itu terkikis dan menjadi sudut yang tumpul. Gitu. Nah, tentu ini agak sedikit tricky. Kenapa? Kita harus membuat satu kondisi ya. Jadi dalam generate sebuah batu itu kita membuat sebuah kondisi supaya objeknya itu tidak mengalami, supaya objek yang dibuat tidak memiliki sudut yang lancip. Mungkin ada beberapa poin yang bisa lancip ya seperti ini gitu. Mungkin agak sedikit lancip tapi tidak masalah. Oke, kita akan buat dua versi. Yang pertama versi low poly dan pertama kita akan buat versi high poly dulu, kemudian kita akan buat versi low poly. Tapi batu yang kita buat mungkin bentuknya sederhana saja ya, yang seperti ini ya, yang tidak rumit. Kalau ini sudah tergolong rumit ya sepertinya ya, sudah ada beberapa elemen yang digabungkan menjadi satu. Jadi saya rasa tidak perlu ya untuk tutorial ini, kita buat yang seperti ini saja. Oke, kita mulai dari Houdini seperti biasa. Kita buat sebuah objek geometri kosong. Ya. Di sini belum ada objek apa-apa. Untuk bentuk dasarnya kita coba mulai dari box saja. Ada beberapa bentuk dasar lain yang bisa kita gunakan juga seperti sphere, mungkin lebih baik juga ya. Tapi untuk sekarang ini kita akan coba mulai dari box. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika kita membangun network untuk sebuah objek, objek dasarnya itu akan sangat menentukan parameter-parameter di bawahnya gitu. Jadi, kalau misalnya mulai dengan sphere, kemungkinan besar akan bisa menggunakan network yang sama juga nanti yang telah kita hasilkan. Tapi mungkin parameternya harus diubah. Oke, ini adalah box kita ya, kotak kita. Yang pertama saya ingin lakukan, yang pertama kali kita mau lakukan adalah kita coba membentuk box ini menjadi bentuk dasar batunya ya. Jadi kita bagi dua, yang tahap pertama itu adalah kita bikin bentuk dasarnya, dan tahap kedua itu kita akan bikin bentuk detailnya ya. Mungkin kita mulai dengan point jitter ya. Point jitter ini adalah satu node yang akan mengarahkan titik-titik, menggeser titik kita ke arah yang acak gitu ya, tergantung dari seatnya ya, supaya bentuknya tidak random sekali ya. Ini seperti ini random sekali, sepertinya tidak baik untuk network kita. Scale-nya kita batasin saja menjadi 0,5 mungkin ya. Ya, jadi tidak ada yang sangat
kontras sekali satu bentuk dengan lainnya. Walaupun kita geser randomnya, dia masih tetap mengikuti pola kotaknya gitu. Ya. Nah, point jitter ini sebenarnya sudah bisa kita jadikan bentuk batu, tapi seperti yang tadi kita bahas di awal bahwa objek kita itu tidak memiliki sudut yang tumpul gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sudut yang seperti ini, sudut yang lancip gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini kita coba hilangkan dulu. Nah, salah satu metode yang dapat kita lakukan adalah kita menggunakan clipping. Menggunakan node clip ya. Konsep clip itu sederhana. Jadi dengan menggeser nih show handle-nya, kita geser. Dengan menggeser batasnya ini, dia akan memotong poligon kita sesuai dengan batas yang kita tentukan. Dan kalau misalnya kita set batasnya di sini misalnya kita mau potong sudut yang lancip ini, sudut yang lancip ini kita mau potong, kita cukup geser klipnya kemari, maka dia akan memotong sudutnya sesuai dengan lingkaran ini. Dan kalau memang sudutnya yang lancip itu dipotong, dia akan jadi beberapa sudut yang tumpul ya. Dia akan membuat sudut baru dengan sudut yang lebih tumpul. Dan kekosongan ini bisa kita isi dengan menggunakan fungsi node polyfill ya. Jadi kalau misalnya ada kosong seperti ini, harusnya polyfill ya. Ini harusnya polyfill. Ini polyfill, coba Oke, sepertinya harus ada yang di jangan polylaterals ya, karena ini segitiga kan. Ini segitiga, jadi dia nggak mau isi karena di sini kita tengah fill mode-nya quadrilaterals, jadi dia nggak mau kita bikin triangle baru dia isi. Nah nih, jadi seperti ini. Nah tapi tentunya kita nggak bisa tebak ya karena random kan. Jadi di sudut mana dia nanti yang lancip. Jadi ada baiknya kalau semua sudutnya kita potong aja gitu ya dengan menggunakan clip ini. Nah, tentu itu jadi masalah baru. Kenapa? Karena kita harus melakukan proses clipping ini untuk setiap sudut. Jadi, bagaimana cara kita melakukannya? Jadi, salah satu caranya adalah dengan menggunakan for loop with feedback. Ini adalah salah satu untuk melakukan perulangan, tergantung dari kondisi yang kita tentukan. Dan perulangan itu nanti dia akan melakukan apapun yang kita letakkan di tengah-tengah ini ya. Jadi kalau kita masukkan, dia akan melakukan perulangan. Tentunya kita harus tentukan perulangannya sampai berapa. Sekarang ini masih defaultnya itu 10, tapi tentunya kita nggak mau default 10 ya. Kenapa? Karena titiknya itu kan kita terbatas gitu ya, sesuai dengan objek yang kita masukkan gitu. Jadi kita harus bilang ke for loop-nya ini untuk melakukan iterasi sesuai dengan jumlah titik yang ada di sini. Caranya gimana? Ada satu fungsi dengan nama endpoints ya, number of points, dan parameternya adalah node yang mana gitu. Jadi kita mau masukkan node yang mana. Jadi karena kita mau lihat kadang kita mau mengambil semua poin yang ada di sini ya, poin di node point jitter. Jadi kita bikinlah titik dua kali slash namanya point jitter 1 ya, point jitter 1. Karena ini string, kita bikin di antara kutip 2 dan kita tekan enter. Oke, kalau kita klik label iterator, iterationnya dia akan tahu kalau ada 8 titik di sini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita akan melakukan clipping sesuai dengan jumlah titiknya. Sekarang sudah sesuai, tapi ada satu masalah lagi. Mungkin nanti kita akan lihat masalahnya di mana. Jadi saya masukkan dulu di sini clip, fungsi clipnya dalam sini.
Dan fungsi fill tadi ya, polyfill ya, polyfill saya letakkan di sini. Oke, untuk polyfillnya kita ganti jadi triangles. Nah, sekarang yang menarik untuk klip ini. Jadi dia akan melakukan perulangan sebanyak jumlah titik di sini, tapi originnya berada di posisi 000. Kita nggak mau seperti ini. Kenapa? Karena posisi originnya itu harus sesuai dengan posisi titik yang ada di sini. Ya, yang ada di sini dan ada di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mengubah posisi originnya sesuai dengan posisi titik yang ada di point jitter dan pada iterasi berapa dia dilakukan. Jadi kalau misalnya saya hidupkan nomor titiknya, dia akan berjalan dari titik 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi untuk setiap titik ini kita akan lakukan perintah ini. Dan untuk setiap titik ini originnya sesuai dengan posisi titik tersebut. Ya, jadi kalau misalnya titik 2, yang lingkaran ini harus berada di posisi yang 2 ini. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita ubahlah posisi originnya ini. Caranya gimana? Ada sebuah perintah namanya point. Point ini, fungsi point ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah nilai dari satu variabel atau atribut, apapun itu atribut yang kita minta gitu ya. Jadi mungkin contohnya di bawah ya. Kita mau mengambil nilai P ya. P itu adalah posisi pada indeks ke 0. Kalau posisi itu kan ada X, Y, Z ya. Berarti posisi 0, 1, 2, 0 untuk X, 1 untuk Y, dan 2 untuk Z gitu ya. Jadi return di X komponen. Jadi seperti ini dia. Nah, facet 1 ini adalah nama node-nya. 3 ini adalah angka dari poinnya. Jadi kalau misalnya kita ambil poin ya, ini adalah poin keberapa dia. P ini adalah variabelnya, posisi, dan 0 ini adalah indeks dari variabel ini yang mau kita ambil nilai. Oke. Nah, jadi saya bikin perintahnya point ya. Dan saya melihat dari variabel yang di atasnya apa tadi, point jitter ya, point jitter 1 ya, boleh saya bikin ini juga nggak masalah. Nah, yang ini jadi masalahnya di mana? Saya kan harus mengambil indeks dari poinnya itu, jadi saya harus melihat loop keberapa yang sedang berjalan di sini ya. Kita nggak bisa ambil langsung dari sini ya. Jadi cara mengambilnya ini kita biarkan aja dulu, tekan enter ya walaupun nanti dia error. Jadi bagaimana cara kita mengambil loopnya? Di bikinnya ini ada create meta import node, kita tekan. Nanti akan ada repeat bikin metadata nih. Mungkin saya singkat aja, saya ubah aja dari loop info gitu ya. Nah, di variabel loop info ini ada informasi. Kalau misalnya kita lihat di geometry spreadsheet kita, di bagian detailnya ada informasi iteration. Jadi ketika iteration ini berubah gitu ya, oh ini nggak bisa diubah lagi ya karena sudah saya kasihnya. Dia akan merubah posisi dia, berubah nilainya ini sesuai dengan loop keberapa yang sedang berjalan. Jadi kita mau ambil ini nih, iteration ini, nilai iteration ini ya. Caranya gimana? Kita lanjutkan lagi. Ada satu fungsi namanya detail. Detail ini tujuannya untuk mengambil satu variabel pada satu, sama juga seperti point tadi, tapi dia mengambil atribut apa aja gitu bisa ya. Jadi kita ambil detail seperti biasa, diawali dengan nama node-nya. Tadi apa nama node-nya? Loop info ya. Loop info. Oke. Kemudian yang kedua nama variabelnya apa? Iteration ya. Tadi kita sudah lihat kita mau ambil variabel iteration. Dan yang ketiga kita masukkan float, itu adalah indeks dari variabelnya karena iteration cuma satu nilainya, jadi kita bikin mas saja, nggak ada masalah. Oke, sudah selesai sekarang yang string, yang float sudah selesai. Sekarang yang kedua adalah yang ketiga, parameter ketiga adalah string, nama variabel yang mau kita ambil. Dalam hal ini kita mau ambil titiknya ini.
Ya, berarti saya masukkan, posisi dari titiknya itu. Berarti saya masukkanlah P sebagai nama variabel untuk posisi. Dan indeks keberapa dari variabel P yang mau saya ambil. Karena originnya ini X, Y, Z, dan saya yang lagi isi itu adalah X, maka saya isi 0. Oke, saya tutup, enter. Nah, harusnya nggak ada masalah. Ya, saya copy ini kemari, ya. Jadi ini tadi yang kita isi di X ya, origin X-nya. Sekarang untuk origin Y-nya sama persis, tapi posisi indeks ke P-nya dari 0 kita ubah jadi 1. Dan untuk yang ketiga, posisi indeks P-nya kita ubah jadi 2. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kan iterasinya masih iterasi ke 0 ya. Kita sudah bisa lihat kalau posisi si klipnya sudah di titik 0. Oke, kalau saya mau jalan ke iterasi ke 1, oh ini nggak bisa ya, udah pas ya. Gimana caranya current iteration-nya? Oke, coba saya bikin 2 start iteration-nya. Saya pindah klipnya. Nah, itu kalau klipnya saya bikin 2 tadi startnya, ini sekedar info aja. Ke start value saya bikin 2, berarti dia pindah ke posisi, oh enggak ya, ke 7 ya. Berarti bukan ini nih. Ini apa tadi? 1 ya. Enggak ya. Terus. Oke, nggak apa-apa ya metadata 7 ya, karena memang kan kita set nih iterationnya sampai 8 ya, nggak apa-apa. Nanti waktu program yang berjalan, nanti akan berubah sesuai dengan iterasinya. Oke, jadi kita sudah dapat posisi klipnya untuk setiap titik ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita, bagaimana kita memotong sudutnya ini. Nah, jadi walaupun posisi klipnya sudah sesuai dengan, saya taruh aja di sini. Atau saya bikinnya di sini. Ya. Jadi walaupun posisi klipnya sudah sesuai, tapi orientasinya ternyata salah gitu ya. Tadi kalau misalnya kita mau memotong sudutnya ini, ya, berarti kita harus potong seperti ini dia, ya, seperti ini. Baru kita geser, barulah dia, ya harus potong. Oh ya, belum di enable. Baru kita potong seperti ini gitu ya, baru kelihatan gitu kepotong. Ya, oh, ya nggak apa-apa. Nanti di polyfill juga bakal kelihatan. Oh iya, maaf, terlalu besar nilainya, jadi harusnya potongnya kecil aja segini. Ini di sini. Primitive below plane primitive below plane saya diubah ya. Seperti ini dia. Ya, nah, seperti inilah dia dipotong di bawah. Oke, tadi masih primitive above plane tadi yang saya bikin. Jadi harusnya di bawah gitu, ya. Nah, jadi harusnya orientasinya seperti ini. Jadi bukan hanya origin dari si klip aja yang harus kita ubah, tapi direction ini juga harus kita sesuaikan. Dengan apa kita sesuaikan? Nah, coba kita lihat dari titik-titik yang ada di point jitter ini. Kalau misalnya saya lihat nih, saya bypass dulu ya supaya nggak mengganggu nanti. Kalau misalnya saya lihat ya, ada satu variabel, satu properti dari sebuah vertex yang disebut adalah vertex normal gitu. Nah, tapi masalahnya adalah si Houdini ini dia vertex normalnya, jadi ada 3 vertex sebenarnya di sini ya. Yang menghubungkan antara 3 primitifnya adalah sebuah point, dia bukan sebuah vertex ya. Dan point itu belum punya normal. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada 3 garis kan, ini adalah vertex normal, udah saya show ya display normalnya. Ini adalah pointnya dan ini adalah normal dari vertexnya. Pointnya sendiri belum punya normal ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di sini untuk point belum ada normalnya. Untuk ini vertex dia ada namanya tapi nggak ada tulis normalnya juga di sini ya. Oke, nah jadi sekarang kita mau generate normalnya untuk setiap point ini. Caranya gimana? Saya bikinlah, tambahkanlah normal di sini.
Fungsi dari node normal ini adalah untuk menambahkan atribut normal pada apa yang mau kita tambahkan. Jadi dalam hal ini saya mau nambahkan atribut normal pada poin, saya bikin points. Ya, jadi sekarang poinnya sudah punya normal. Coba saya show. Di sini kebetulan tidak kelihatannya atau kadang display optionnya bermasalah sih. Mungkin karena panjangnya belum ya, tapi sudah sih harusnya. Poin normal gak usah di reverse by vertex angle. Oke, nggak masalah, yang penting normalnya itu sudah ada. Oh sorry, belum di display ternyata, displaynya masih point jitter ini ya. Kalau saya display normal, nah baru normal vertexnya kelihatan. Jadi kita bisa orientasikan klip tadi sesuai dengan arah dari normalnya ini. Ya, sesuai dengan arah dari normalnya ini. Pas lah di sini, oke? Nah, jadi kita masuk lagi ke klip, jangan di bypass. Tadi kan orientasinya kita bikin hardcore seperti ini ya. Ya, kita ubahlah sesuai dengan normalnya. Caranya gimana? Copy aja yang ini. Kalau tadi kita lihat dari posisinya, sekarang kita lihat dari normalnya. Tapi hati-hati juga. Kalau tadi kita lihat, ambil posisinya itu dari point jitter, nggak masalah. Kalau normal kita itu di-generate di node yang ini, normal 1 ini. Ya, jadi yang ini pun harus diubah. Saya copy dulu ke bawah. Ya, jadi ada 2 yang harus diubah. Yang pertama adalah kita ubah node-nya ke normal 1. Oke, dan kita ubah nama atribut yang mau diambil dengan n. Gitu. Kita lakukan hal yang sama untuk ini y dengan mengubah parameternya jadi 1. Kita lakukan hal yang sama untuk z, kita ubah parameternya jadi 2. Oke. Nah, jadi sekarang klip saya sudah berorientasi dengan normalnya dan sudah cocok dia pemotongannya. Kalau saya isi dengan polyfill, jadi ada masalah ya quadrilateral masih ya, sorry tadi saya remove tadi, saya ganti yang baru jadi bahannya jadi triangle, udah dapat dia. Kalau saya ambil kalau saya set visibility render yang ini n-nya, maka kita dapat lihat kalau semua sudut-sudut yang ada itu sudah tumpul semua karena sudah diklik. Oke, jadi ini adalah mohon maaf sebelumnya tadi agak programnya crash ya. Kadang-kadang hari ini suka seperti itu gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, tapi kurang lebih sama konsepnya, cuman bentuknya aja karena mungkin saya menggunakan sheet yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Bisa diganti berdasarkan sheetnya ini. Oke, jadi kita lanjut. Kita sudah berhasil memotong sudutnya ya, tapi kita belum memotong edge-nya ini. Jadi ada kemungkinan juga kalau edge-nya ini juga membentuk sudut yang agak lancip gitu ya. Ini kebetulan itu tadi ya. Ini kan agak lancip ya sudutnya untuk yang edge-nya ini. Gitu. Jadi kita harus menghandle itu juga. Bagaimana cara kita menghandle-nya? Kita bisa membuat menggunakan perintah polybevel di sini. Gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan polybevel ya. Dan kita bilang kalau untuk setiap edge-nya sudah ya, edge-nya kita bisa tambahkan, jadi edge-nya nanti akan berubah. Oh sorry, jangan terlalu besar ya polybevelnya, ini besar-besar. Dia akan buat sebuah ruang baru, jadi sudut kita itu nggak ada yang lancip gitu ya. Bahkan edge ini juga sudah jadi tumpul ya. Kalau kita lihat bentuknya sudah mendekati lah ya bentuk batu yang kita lihat gitu ya. Mungkin polybevelnya kita batasi dengan jangan terlalu besar ya. Sudah mendekati lah ya bentuk yang kita inginkan, tapi mungkin kita bisa menambah unsur random yang lebih banyak untuk detail yang lebih banyak. Satu yang mau saya buat adalah, satu detail yang mau saya tambahkan adalah bevelnya ini ya.
Jadi jangan garis lurus dia, kalau bisa bevel ini juga memiliki unsur random. Tapi caranya gimana? Tentu saja di antara satu titik dengan titik ini harus ada titik yang lain. Nah, di tutorial sebelumnya kita sudah mengenal node resample. Resample ini adalah untuk sampling ulang sebuah edge ya dengan menambahkan titik-titik di sana. Ya, kita bisa tambahkan resample di sini ya. Tapi hati-hati, resample ini kan jadi kalau misalnya di polygon box ini ya, satu edge ini dia ada beberapa edge ini, vertexnya kayak di sini ya, vertexnya itu ada 3 gitu ya, jadi ada beberapa garis yang terhubung membentuk sebuah bangun gitu. Ini yang berbedanya Houdini dengan content creation yang lain ya, seperti Max atau Maya gitu ya. Jadi ketika kita resample ada banyak sekali titik yang muncul di sini. Misalnya nih lah ya, saya pilihlah titik yang di sini. Ya, saya drag sini. Sorry, nggak pilih. Sebentar. Belum pindah ke resample tadi. Saya drag di sini. Nah, ketika saya drag, kita lihat di points-nya itu ada 2 yang terpilih. Ya, satu ini poin 267. Satu lagi, satu ya. Satu lagi kan ya. Coba kita pilih yang lainnya. 1, 2, 30 ini. Enggak ya, sepertinya. Satu aja ya. Kalau gitu kenapa dia pecah ya di sini? Oke, nggak masalah. Sebentar. Ini belum saya klik ini, makanya dia jadi pecah ya. Harusnya saya pilih sampel polygon edge ya, supaya dia nggak pecah. Dia mengikuti tetap edge-nya itu, dia bukan membuat bidang yang baru, tapi masalahnya adalah dia akan membuat 2 buah titik di setiap sampelnya gitu. Satu di sini, satu di sini. Nah, itu dia ya. Apa bedanya sama yang pertama tadi? Kalau yang pertama tadi dia akan membuat titik yang baru di sini setiap kali dari sampel, karena kan di sini kan ada beberapa titik ya. Kalau untuk bangun dasarnya ya, di setiap sudut itu kan ada 3 vertex sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya di resample dia terpecah dia sudut-sudutnya ini. Tapi kalau kita paksa resample by polygon edge, dia hanya resample mengikuti edge-nya ini. Tapi masalahnya adalah ketika dia resample ada 2 buah edge di situ, hasilnya adalah 2 buah point. Nah, jadi sebelum kita bevel, kalau di bevel nih agak hancur nih kayaknya nih. Ya, coba saya perbesar. Nggak ada malah ya. Kenapa? Karena nggak ada edge-nya di sini. Hilang edge-nya. Ya, karena ada buah titik di sini. Jadi ini kayak sebuah primitif sendiri gitu ya. Nah, untuk menggabungkan poinnya itu kita gunakan perintah fuse. Ya, jadi kalau sudah fuse ya, saya pilih lagi yang titik ini. Kita bisa lihat kalau cuma satu titik aja yang terpilih, 1 poin. Apa fungsi fuse ini? Dia adalah untuk menggabungkan sebuah titik berdasarkan jarak yang di snap distance ini, 0,01. Ya, ini emang kecil, tapi titik tadi, yang 2 titik tadi yang kita pilih itu posisinya sama, 0 itu jaraknya. Jadi dia pasti bergabung menjadi 1 buah titik gitu ya. Kemudian kalau kita bevel, muncullah dia bevelnya. Dan kalau kita lihat di bevelnya ada yang sedikit unik, saya matikan dulu ininya. Ya, saya pindahkan kemarin. Nah, untuk setiap edge dia terdiri atas beberapa buah bevel. Nah, yang menariknya adalah kita bisa acak, kita bisa masukkan unsur random di sini. Ya, caranya gimana? Kita buat sebuah attribute baru, randomize. Attribute randomize ini adalah sebuah node untuk membuat sebuah nilai acak ya di sebuah variabel, gitu ya, di sebuah variabel. Kenapa ini jadi warnanya warna-warni? Karena variabel yang diacak itu adalah CD, color diffuse, ya, diacak dari 0 sampai 1 nilainya. Kita nggak mau mengubah CD-nya, jadi kita bikin saja random bevel, ya. Kemudian kita ubah jangan 0 kali ya, 0,5 ya, karena 0 kali apapun hasilnya 0 juga, 1. Kemudian di distance-nya ini karena mau kita ubah nilainya kan,
Kita bikin scale by attribute, kita bikin random background. Nah, jadi agak sedikit teracak ya itunya poligonnya. Oke, sudah cukup bagus ya, sudah cukup menyerupai bentuk batu. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang harus kita lakukan ya dengan menambah detail, terutama di sini ya, di sisi permukaan ini ya. Ini sisi-sisi ini sepertinya masih halus ya, tidak ada unsur acaknya, tidak ada unsur random gitu ya. Kita mau ubah di sini supaya ada unsur randomnya. Tapi tentu saja ini nggak mudah. Kenapa? Karena nggak ada poin di sini ya. Jadi kalau misalnya kita hidupkan poinnya, display poinnya, di sini nggak ada poin, jadi nggak ada yang bisa diacak ya. Gimana cara memunculkan poin di sini? Kita bisa pakai fungsi remesh. Remesh ini adalah untuk menyusun, membangun ulang bangunan yang kita gunakan dengan menggunakan ukuran tertentu gitu. Jadi 0,2 jadi seperti ini dia. Tapi kalau terlalu besar nilainya kita jadi kehilangan bentuk awalnya gitu ya. Jadi kita bikin kecil. Ini juga sepertinya agak sedikit hilang ya. Kita bikin lebih kecil lagi, tapi hati-hati. Semakin banyak jumlah poligonnya akan semakin berat juga proses pembangunan objeknya gitu ya. Penggambarannya mungkin tidak, karena ini masih dalam batas 5000 prism, kayaknya nggak ada masalah gitu ya. Tapi untuk pembangunannya nanti akan terasa berat. Oke. Kemudian kita sudah remesh, kita bisa gunakan fungsi mountain. Ada beberapa cara untuk membuat noise ya. Mungkin yang satu paling sederhana adalah dengan menggunakan mountain. Nah, itu sudah diacak ya. Kita bisa modifikasi di sini variabelnya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin height-nya kita perkecil aja supaya kita nggak kehilangan bentuk dasarnya. Elemen size-nya boleh lah ya, kita cari posisi yang bagus lah ya, sesuai dengan ukuran dari bouldernya. Untuk menambah unsur noise-nya kita bisa bikin di roughness dan lagunarity-nya. Kita bisa modifikasi. Ini kita masih flat wired ya, flat shaded ya. Jadi masih kelihatan acak, tapi kalau misalnya kita ubah jadi smooth shaded, nggak begitu kelihatan ya acaknya ya. Sebentar, ini kenapa kelihatan display? Oh, karena select kali ya. Ya, jadi sudah ada unsur acak, tapi kurang begitu detail kayaknya. Jadi kita bisa tambahin di sini, mungkin height-nya kita kurangin supaya nggak terlalu. Itu skill-nya coba kita tambah. Bikin kecil. Ya biasanya memang membuat noise itu kita hanya bermain-main dengan ini sih, dengan angka-angkanya ini ya. Mana yang membuat tarik, situlah kita tambahin gitu. Sepertinya ini sudah cukup itu ya, walaupun agak tidak rapi di hasilnya. Ini kita setting dengan 1 coba. Elemen size-nya kita perbesar. Oke, ini hanya unsur randomnya aja ya, random generatornya. Ya, mungkin seperti ini sudah bisa kalau cukup ya. Kita akan coba bereksperimen dengan cara yang lain. Sebentar, saya coba di target size-nya saya kecil jadi 0,02. Nah, lebih detail dia ya. Mungkin kita bisa kurangi radiusnya terlalu besar ya. Lebih detail, lebih banyak unsur acaknya lagi. Ya, kita bisa tambahin sedikit aja ya, kecil saja, nggak usah keras sekali ya, supaya jangan terlalu kasar dia noise-nya. Bisa tambahin filter quality, nggak ada berubah. Oke, strength-nya juga nggak berubah, atributnya mountain, ya sepertinya sudah cukup sih. Cara yang lain seperti apa?
Jadi selain remesh ini ada banyak cara untuk membuat memperbanyak ini ya, membuat titik di sini ya. Cara yang lain kita bisa bikin pakai VDB from polygon. Ya. VDB from polygon itu kurang lebih konsepnya seperti ini ya. Jadi objek kita itu akan dipecah-pecah menjadi objek-objek kubus yang kecil gitu ya, atau persegi yang kecil, namanya marching cube. Marching cube algoritma menyerupai seperti itulah ya. Keuntungannya adalah kalau misalnya kita punya sampel yang rusak, misalnya kita terlalu besar lah ini ya, bevelnya gitu ya, sehingga ada sudut yang rusak gitu, misalnya coba saya perbesar lagi ya, nah seperti inilah ya. Dengan menggunakan VDB ini kita bisa perbaiki yang seperti ini, yang rusak-rusak ini ya. Karena dia di cover pakai marching cube algorithm, dia akan tutupi semua dengan kubus-kubus, baru kita bisa konversi lagi menjadi polygon dengan cara menggunakan convert PDB. Oke, convert PDB kita masukkan kemari, nah dia akan berubah lagi jadi polygon. Tapi kita sudah kehilangan kerusakan yang ini tadi, gitu. Ya. Jadi ada untungnya juga. Nah, selain itu juga kalau kita lihat dari sebentar, ini ubah ke polygon dulu ya, dari volume ubah ke polygon gitu. Nah, tentunya kita sama juga seperti remesh, kita bisa perkecil ukurannya supaya lebih detail lagi ya. 0,02, nah masih kelihatan rusaknya 0,02 gitu ya, karena terlalu kecil ya, jadi terlalu detail. Mungkin 0,5 lah yang cocok ya. Oke. Dan kalau kita lihat, kita ubah nih jadi smooth wire shaded ya. Ini sudah ada points di sini, di sisinya ini. Jadi kita bisa pakai yang sama juga, kita bisa pakai mountain, atau mungkin kita berkenalan dengan node baru namanya FOP, jenis node baru. Jadi selama ini kita pakai itu adalah SOP ya, SOP, Service Operators ya. Ada yang disebut juga dengan FOP ya, Vertex Operator ya. Tugasnya adalah mengubah vertex, jadi kita bisa bikin point FOP. Nah, FOP ini kalau misalnya kita klik ke dalam, kita akan disuguhkan variabel-variabel gitu ya. Ini inputnya, ini outputnya. Ini sama sebenarnya seperti kita melakukan pemrograman ya. Jadi ada variabel ini kita bisa tambahi, kita bisa kurangi, kita bisa kalikan, kemudian itu kita hasilkan di outputnya. Nah, tapi keunggulannya adalah ada beberapa fungsi tambahan ya, yang sudah built-in ya. Misalnya kita mau pakai alias noise lah ya. Alias noise ini untuk mengenerate sebuah noise berdasarkan posisinya. Jadi saya masukkan posisinya, kemudian noise itu nanti kita displace ya. Jadi ini untuk mengenerate noise-nya, bilangan acaknya. Noise-nya akan kita gunakan sebagai amount untuk mendisplace posisinya, dan posisi yang sudah didisplace kita hasilkan ke output. Konsepnya sederhana, nanti akan ada tutorial khusus tentang FOP ini, bermain-main dengan FOP ini. Dan kalau kita lihat hasilnya, ya seperti itu ya. Sudah ada lah bilangan, sudah acaknya. Tapi tentu saja terlalu besar gitu ya. Jadi kita bisa bermain-main di sini, amplitude-nya mungkin kita perkecil gitu ya. Roughness-nya kita tambahin untuk menambah unsur acak di setiap sisinya gitu. Frekuensinya bisa kita pertinggi supaya lebih banyak lagi acaknya ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Mungkin roughness-nya terlalu acak di sini ya. Oke, seperti itu bisa, tapi saya memang nggak sukanya kalau pakai noise ini dia munculin lagi yang error ini ya. Kita bisa hilangkan itu nanti dengan variable lagi, nggak masalah ya. Yang penting kita sudah dapat unsur acaknya dulu. Oke, seperti itu. Amplitude-nya masih kurangin ya. Roughness-nya mungkin saya tambahin. Roughness-nya mungkin simplex. Mungkin ini saya ubah jadi 5. Ya, kita nggak dapat unsur yang acak di sini ya. Oke, nggak masalah. Kita coba cara yang lain lagi. Ada banyak
fungsi noise di sini ya. Ini coba kita hapus dulu, kita pakai yang lain. Noise kita lagi ada Predict noise, predict Morley noise, mungkin bisa juga dipakai ya. Udah nih, type noise saja. Ini semua noise digabungkan jadi satu gitu ya. Jadi kita bisa mendapat banyak jenis noise di sini ya. Jadi kita masukkan positionnya sebagai position input di sini ya. Oh ya, kayaknya itu position post di sini. Dan noise-nya itu sama juga, kita pakai displacement. Kita hapus ya, displacementnya sama. Noise-nya itu kita masukkan sebagai amount, poinnya kita masukkan juga kemari, dan hasil displacement itu kemari. Oh, ini kok hilang dia. Oke. Wah, berat sepertinya. Oke, terlalu besar. Nah, ini noise type-nya sama juga seperti tadi. Mungkin kita bisa pakai overlay ya. Ya, kita bisa amplitude-nya mungkin kita bisa ubah. Sebentar, di sini ada ya, sini ada variabel-variabel bisa kita ubah ya. Mungkin 0,1, 0,1, apakah sudah cukup? Sama juga seperti tadi ya, nggak banyak perubahannya. Oh, fractal type ya kita ubah jadi terrain, coba. Fractal type jadi terrain. Kemudian kita ubah 0,5, 0,5. Enggak itu juga ya, nggak berubah juga ya. Iya, detailing di sini nggak dapat. Coba kita tambahin roughness-nya. Ini kurang lebih sama sih. Akuntansinya, ya akuntansinya lumayan berubah ya. Walaupun hasilnya agak sedikit acak di sini jadinya. Ya kita bisa perbaiki itu dengan VDB lagi, nggak masalah sih. Tapi ini kenapa lambat ya? Tulisannya masih kecil di bawah 2000. Mungkin karena saya punya kok tambahan di sini. Saya bisa di ini. Harusnya nggak ngaruh sih. Oh sorry. Oke. Kenapa nggak muncul ya dia acaknya di sini ya? Coba saya ubah jadi smooth ya, smooth shaded. Nah itu dia nggak ada acaknya. Oke, kita coba perbaiki lagi sebentar. Yang bisa saya lakukan lagi. Coba ya, kalau misalnya ini saya perbesar, misalnya jadi 10. Oh, sorry. Itu bukan frekuensi ya. Frekuensi di atas. 0,5. Maksud saya ubah itu frekuensinya, sorry. Bukan final amplitude-nya. 0,5. Ini frekuensinya. Coba saya naikkan frekuensinya supaya semakin banyak elemennya. Nah, frekuensinya semakin besar ya. Yang setnya juga kita bikin 10. Oke, frekuensinya sudah semakin banyak noise-nya. Di tengah-tengah juga ada dapat noise-nya. Tapi amplitude-nya saya bikin 0,1 coba. Sepertinya ini ada yang salah ya. Kenapa sangat hanya sekali. Padahal nggak banyak sebenarnya yang dilakukan perubahan. Jumlah prismnya juga sedikit. Oke, saya rasa sudah bisa sih ya. Karena kita akan perbaiki lagi ini. Coba kita convert lagi menjadi VDB ya. VDB. VDB on polygon.
Ini coba saya bypass ya, harusnya nggak ngaruh sih. Oke, PDB from polygon. Nah, jadi seperti itu ya. Saya perkecil coba 0,2 supaya nggak kehilangan detailnya ya. Kemudian PDB ubah lagi menjadi polygon. Nah, itu foldernya. Jadi nilai fog-nya ini lah mungkin. Nah, supaya mudah nih kita bisa promote ya. Jadi saya mau promote apa nih? Frekuensinya nih saya mau promote. Cara promote itu apa supaya kelihatan di sini gitu parameternya. Kelihatan di atas, dinaikkan ke atas gitu. Caranya saya tekan Ctrl dan saya tekan middle click ya, klik tengah gitu ya. Tadi yang mau saya ubah itu pertama frekuensinya, frekuensi itu di sini. Jadi saya middle click sini sambil tekan Ctrl, promote parameter. Kodenya nanti muncul seperti ini ya. Kemudian offsetnya perlu nggak ya? Offsetnya perlu deh kayaknya. Atau nggak usah offsetnya aja dulu. Final amplitude-nya dulu. Final amplitude-nya di mana itu? Display frekuensi. Oh nggak ada ya. Change amp factor output correction. Oh di sini berarti benar. Ini output correction-nya di sini ya. CC amplitude lah mungkin namanya. Jadi kita promote aja. Oke. Apalagi yang perlu diubah, luminosity sama roughness itu di sini ya. Kita promote ini dan kita promote ini. Oke. Oke, jadi di awal tadi kita sudah bikin seperti ini ya. Kalau misalnya kita perkecil di 0,05, oke. Kita geser kemari. Tapi frekuensinya kita bikin 20. Nggak banyak berubah ya. So, kita hidupkan wire shape-nya. Nggak banyak berubah di sini. Saya tambahin jadi 10 misalnya. Nggak banyak jadi 1. Oke, kalau ini jadi 3. Jadi 10. Yang banyak sih bermain-main seperti itu sih dia. Nggak apa, 1 lah kalau itu 0,1. Mungkin terlalu kecil jadi nggak kelihatan dia. Jadi kita bisa bandingkan mana yang lebih menarik ya. Tadi ini juga sudah ada. Jadi apakah ini ya, ini atau ini? Loh, ini jadi kacau. Coba mountain-nya kita kurangi lagi. Ini element size-nya kali ya. Karena nilai polybevel-nya kita ubah, jadi berubah semua ke atasnya gitu. Tapi nggak masalah sih. Coba saya perbaiki dulu ya. Oke. Ini juga diubah aja lah ya ke. Kita lakukan hal yang sama juga ya. Supaya hilang dia unsur yang rusak itu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah contoh yang kedua. Mungkin noise-nya lebih banyak yang ini ya, lebih bagus dia walaupun lebih besar. Ini saya kurang suka sih 0,5. Tapi kalau 0,05 jadi nggak kelihatan ya. Mungkin somewhere in between sih. Mana yang menurut kalian lebih bagus nilainya, silakan itu yang dipakai. Tapi harusnya frekuensi ini berpengaruh banyak. Itu yang saya belum gitu ngerti. Oh ya tuh kan mungkin bertambah dia 100. Sorry. Harusnya makin banyak sih noise-nya kalau frekuensinya bertambah ya. Gitu. Oke. Nah tentu ini high poly sekali ya. Kalau ini jumlah prisnya 16.000, ini 17.000 gitu ya.
Kalau misalnya kita mau reduce, kita bisa menggunakan polyreduce, ya. Kalau misalnya kita mau misalnya menggunakan untuk game lah, yang saya rasa cukup 1%-nya aja, itu 160 gitu. Ya, seperti ini, ya. Nah, kalau misalnya mau high poly seperti ini, gitu. Sama juga yang ini, kalau misalnya mau reduce, yang seperti ini dia dapatnya, gitu. Ya, atau kalau mau yang di atas juga bisa kita pakai yang ini. Yang ini sepertinya sudah cukup menerjemahkan batu. Oh, ini karena levelnya terlalu tinggi. Iya. Benar, tadi kita bikin uji coba di sini ya. Untuk memperbaiki levelnya, jadi levelnya terlalu tinggi ya. Saya ubah, perbaiki dulu. Ya, jadi sebenarnya ini pun sudah cukup bagus sih di sini. Ya. Mungkin unsur randomnya yang nggak ada. Oke. Terserah mau pakai yang ini atau pakai yang ini, bisa juga. Atau coba kita tambahkan di sini ya. Dan setelah bevel kita remesh saja, oke. Ya, setelah bevel kita remesh, kemudian kita masukkan pop yang sama. Ini hasilnya gimana? Oh, ini hasilnya lebih bagus juga nih malah. Ya, seperti ini dia. Ini kok kacau. Sebentar, saya matikan dulu smooth shaded aja. Terlalu besar ya. 0,21. Terlalu kecil. 0,02. Detail yang ini yang nggak dapat ya. Image-nya sudah cukup harusnya. Ya, kalau misalnya kita sama aja dengan ini mountain ya. Di mountain seperti ini dia jadinya. Saya rasa ini sih yang hasil paling bagus ya. Yang menyerupai batu-batuan gitu ya. Bentuknya masih kelihatan ya. Nah, dan ini masih kelihatan. Kita mungkin bisa modifikasi di sini ya. Kita kurangin elemen size-nya. Kita kurangin height-nya. Jadi dia masih menyerupai bentuk yang di awal seperti ini. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita mau bikin generatornya sama kayak kemarin ya, kita finalkan variabel yang bisa diubah apa aja. Mungkin yang pertama adalah seed-nya gitu ya. Ini adalah yang membentuk batu, fondasi dari batunya ya. Paling pertama itu seperti apa. Jadi kita bisa masukkan variabelnya di sini. Parameter, sorry. Saya bisa bikin parameter interface ya. Ada cara yang lebih mudah. Kalau kemarin kan kita bikin float ya. Cara yang lebih mudah itu adalah kita drag aja seed-nya kemarin ya. Kita drag. Oke, ngerti. Kita harus hubungkan dulu ke ininya, outputnya ya. Jadi kalau sudah terhubung kita masukkan kemarin. Sebentar ya. Node is outside subnet. Enggak, kalau gitu kita pakai cara yang kemarin. Seharusnya bisa tuh airdrop, saya nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Nanti saya coba cari tahu salahnya di mana. Jadi kita masukkan float. Oke, kita bikin sheet randomizer. Sheet randomizer. Nilainya sama dengan sheet ini, kita bikin range antara 0 sampai 10, kita kunci aja supaya nggak terlalu banyak. Itu. Oke, set. Dan kita arahkan di sini sisipnya. Balik ya. Sini yang harusnya copy parameter dan kita masukkan di sini base relative reference. Oke, jadi kalau kita ubah di sini dia berubah otomatis. Yang lainnya mungkin yang bisa kita ubah di sini yang di clipnya, tapi ini sangat dibatasi sekali ya karena bisa merusak
objeknya secara keseluruhan gitu ya, secara masif gitu ya. Jadi mungkin kita bisa batasi, kalau tadi sebelumnya berapa tadi? Nah, hilang ya. 0,2 kayaknya yang bagus ya tadi ya. 0,2 ya. 0,2 itu masih bisa. 0,3 masih bisa nggak ya? Masih bisa lah ya. 0,2 sampai 0,3 lah. Walaupun 0,3 itu bentuknya sudah berbeda sekali gitu. Ya. Jadi sama seperti tadi juga, saya edit parameter interface, saya masukkan float, saya bikin corner clip ya, corner clip ya. Saya bikin di sini range-nya dari berapa tadi, saya lock aja ya, 0,2 sampai 0,3. Oh sorry, minus 0,2 sampai minus 0, kalau itu balik 0,3 sampai 0,3 ya, karena minus dia. Oke, set. Copy parameter dan di sini saya paste. Saya harus paste relative reference. Oke, kita tes. Minus 0,5. Kok balik ya? Salah berarti. Coba paling rendah. Oh iya benar lah ya, yang di bawah 0,3, bawah 0,2 gitu ya. Kemudian kita mau pakai yang mana nih ya? Misalnya kita pakai yang ini aja ya. Mungkin kita bisa ubah juga time-nya ini ya, randomizer-nya ini. Sini ya. Jadi ada dua yang bisa kita ubah ini. Ya, pulse length sama time. Kalau ini bisa nggak ya? Kalau kita ubah 0,1 terlalu besar ya. 0,07 masih bisa 0,04. Bisa lah 0,04 sampai 0,06 gitu ya. 0,3 sampai 0,6 masih bisa ya. Yang kayak gini ini karena menarik juga variabel kayak gini untuk menambah nilai randomnya di sini. Jadi saya bikin variabel baru ya, float juga. Saya bikin detail amplitude. Oke, nilainya tadi saya bikin range dari 0,03 ya, sampai 0,06. Accept, copy parameter, saya masukkan ke sini tadi ya. Ini paste relative reference, sorry, paste relative reference. Oke, kita tes. Ya, kelihatan ya. Dan terakhir mungkin ini ya. Nanti kalau misalnya mau tambahin bisa ditambahin sendiri ya. Yang penting konsepnya udah dapat. Pulse length-nya ini lah ya. Pulse length ini saya mau tambahin. Ini sama, kurang lebih sama lah fungsinya dengan ini ya. Mungkin lebih berpengaruh pulse length ini ya. Jadi inilah timeline tambah ya. Saya bikin variabel baru. Sorry. Ini parameter buat juga detail randomizer, detail randomizer, Oke, nilainya float, saya bikin 0 sampai 10, nggak masalah, ini sampai berapapun saya lock di 10 aja. Copy parameter dan di mountain-nya kita ini tadi ya, saya hapus dan saya paste relative reference. Oke, sudah randomizer-nya sudah ada ya, amplitude-nya sudah. Ini kita ubah. Oke, yang terakhir
Yang terakhir adalah poly reduce-nya. Oke, kita bikin seperti ini. Ya, berapa persen mau kita reduce? Ya, dari 1 sampai 100 lah tentunya ya. Jadi di sini kita bikin variabel baru, float poly reduce polygon kita bikin range 0 sampai 100, nggak mungkin lebih dari 100 dan nggak mungkin kurang dari 0. Accept. Copy parameter dan saya ubah di sini poly reduce-nya, percent to keep-nya. Ini yang percent to keep ya, bukan yang dikurangin sebenarnya, salah, bukan poly reduce, ini percent to keep. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah ngerti idenya gitu ya. Di sini saya bikin tadi berapa? 0 ya, jadi kalau saya ubah seperti itu lah dia. Kok hilang ya? Detailnya kok hilang. Detail randomizer-nya juga nggak kelihatan nih. Apa ada yang saya ubah dari di sini? Ini saya dapat random. Oh, memang randomnya jelek ya. Kenapa? Hilang. Detail amplitude-nya. Ya, polygon reduction ini masuk ya. Sorry, coba ini saya potong dulu ya. Oh, sorry. Di sini dong harusnya. Di sini kok hilang ya. Oh, ini smooth ya. Coba di smooth. VDB. Ini untuk menghilangkan yang sudut-sudutnya ini ya. Coba nggak usah saya VDB ya. Langsung aja ya. Ya mudah-mudahan nggak ada titik yang ngaco sih. Karena VDB-nya tadi jadi hilang dia detailnya. Tadi waktu saya modifikasi detail amplitude-nya, flagnya masih, rendernya masih di mountain. Waktu saya turunkan ke poly reduce jadi hilang ternyata karena VDB-nya gitu ya. Coba kita set sheet-nya ya, ada nggak yang error ya? Nggak ada sih ya, kayaknya aman-aman aja. Corner clip-nya juga aman-aman aja. Oke. Ya, saya rasa sudah selesai ya. Kita sudah berkenalan dengan banyak soft baru dan dengan FOB juga ya, Artist Operator. Dan kita sudah berhasil membuat dua buah generator. Yang pertama generator yang pohon tadi, yang kedua generator batu. Dan saya rasa sudah cukup bagus untuk digunakan di sebuah game engine gitu ya. Tentu bisa banyak unsur optimalisasi yang bisa dilakukan ya. Silakan bereksperimen dengan parameternya dan dengan load yang ada. Ini bukan cara satu-satunya untuk membuat batu ya, ada banyak lagi, dan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Itu saja, terima kasih.